Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang membolak-balikkan malam dan siang, yang membukakan hati untuk hidayah, dan yang menurunkan ketenangan bagi para hambanya yang tunduk dalam sujud. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik, junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi sebuah ibadah agung yang seringkali luput dari perhatian kita. Sebuah ibadah yang sunyi dari sorotan manusia, namun bergemuruh di langit karena disaksikan para malaikat. Itulah sholat malam, atau yang kita kenal sebagai Qiyamul Lail. Mari kita buka dengan satu potongan firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Ayat ini tidak sedang membicarakan orang kaya, bukan pula para jenderal atau penguasa. Ayat ini sedang mengangkat derajat satu kelompok manusia, mereka yang rela meninggalkan nikmatnya, tidur, demi berdiri di hadapan Robnya dalam gelapnya malam. Di saat dunia terlelap dalam hening malam, di antara sunyinya angin yang berhembus lembut dan bintang-bintang yang menggantung di langit, ada satu cahaya yang tidak tampak oleh mata kebanyakan manusia, cahaya jiwa yang bercahaya karena sujud di hadapan Robnya. Itulah cahaya yang dipancarkan oleh sholat malam, ibadah agung yang menjadi tanda kecintaan sejati kepada Allah, pelipur lara hati yang lelah, dan tangga naik menuju derajat yang mulia. Sholat malam atau Qiyamul Lail bukan sekadar ritual tambahan, melainkan pembuktian nyata akan iman dan keikhlasan. Hanya orang-orang yang terpilih dan diberi taufik oleh Allah yang mampu bangkit dari kenyamanan tidur, membasuh wajah dengan air wudhu yang dingin, lalu berdiri tegak menghadap Sang Pencipta dalam keheningan. Ia tidak butuh disaksikan siapapun, karena hatinya cukup puas bila dilihat oleh Allah semata. Rasulullah sendiri yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kakinya bengkak karena lama berdiri, namun ketika ditanya mengapa beliau begitu bersungguh-sungguh, beliau menjawab dengan kalimat yang mengguncang jiwa. Afala akun abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Inilah sholat malam, cermin kesyukuran, pengakuan kehambaan, dan tanda keintiman dengan Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut orang-orang yang bangun malam dengan penuh pujian. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah ayat Zariyat 17-18. Salat malam adalah penjernih hati saat dunia begitu bising dengan ambisi, dosa, dan kekhawatiran. Qiyamul Lail menjadi oase ketenangan. Ia adalah saat paling intim antara hamba dan Robnya. Dalam doa-doa panjang, air mata menetes, dada yang sesak menjadi lapang, dan hati yang keras menjadi lunak. Tidak ada tempat curhat paling rahasia dan paling menenangkan selain sajadah di sepertiga malam terakhir. Sholat malam adalah makanan ruhani bagi jiwa yang haus akan ketenangan. Di siang hari, kita disibukkan oleh urusan dunia, pekerjaan, anak, keluarga, rezeki, tekanan hidup. Dunia seolah menyeret kita untuk lupa kepada Allah. Tapi malam-malam adalah saatnya kita kembali, sujud, menangis, mengadu. Di saat semua pintu tertutup, Allah membuka lebar pintu langit pada sepertiga malam terakhir. Sholat malam adalah rahasia kekuatan para sahabat. Di siang hari, mereka gagah berani di medan perang.
tapi malam hari mereka menangis dalam munajat. Umar bin Khattab yang ditakuti musuh karena wibawanya adalah orang yang sering terdengar isak tangisnya di malam hari. Abu Bakar yang lembut hatinya adalah ahli Qiyamul Lail. Para ulama terdahulu menjaga malam mereka seolah hidup mereka bergantung padanya. Keajaiban sholat malam tidak hanya bersifat spiritual. Dalam banyak kisah para ulama dan pejuang Islam, Qiyamul Lail adalah bahan bakar kekuatan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang menjaga sholat malam, wajahnya akan tampak bercahaya di siang hari." Dan benar, orang-orang yang rutin sholat malam tampak memiliki karisma spiritual, kekuatan mental, dan ketenangan luar biasa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sholat malam juga menjadi sumber pertolongan Allah. Berapa banyak doa yang dikabulkan saat hamba merengek dalam gelap malam. Berapa banyak hati yang kuat menghadapi musibah karena dibasuh tangisan saat sujud. Saat dunia tampak menutup semua pintu, sholat malam membuka jendela langit. Allah berjanji dalam hadis qudsi bahwa pada sepertiga malam terakhir, Dia turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah orang yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doanya? Adakah orang yang memohon kepadaku, maka aku beri permohonannya? Adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosanya?" Bukankah ini undangan langsung dari Sang Pencipta? Namun, berapa banyak dari kita yang menyia-nyiakannya karena kantuk dan kenyamanan kasur? Qiyamul Lail bukan hanya ibadah, tetapi sebuah perjalanan jiwa. Ia mengajarkan kesungguhan, kesabaran, dan cinta sejati. Ia adalah latihan untuk melepas dunia dan menggenggam akhirat. Semakin seseorang menjaga sholat malamnya, semakin ia merasakan ketentraman, arah hidup yang jelas, dan hubungan yang utuh dengan Allah. Sholat malam adalah ladang keajaiban. Di sanalah doa dijawab, hati yang gersang menjadi subur, permasalahan yang rumit menjadi ringan. Allah turunkan ketenangan luar biasa. Bahkan dalam riwayat disebutkan, wajah orang yang rutin sholat malam itu akan memancarkan cahaya di siang hari. Ibnu Qayyim berkata, "Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, ia tidak akan mencium surga akhirat." Surga dunia itu adalah Qiyamul Lail. Subhanallah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mungkin kita bukan wali, mungkin kita bukan ulama, mungkin kita hanyalah orang biasa. Tapi ketahuilah, Allah tidak melihat siapa kita, tapi seberapa besar kita berusaha mendekat kepadanya. Bangkitlah, meski hanya 2 rakaat. Mulailah, walau hanya 5 menit sebelum subuh. Jangan tunggu sempurna, karena Qiyamul Lail bukan untuk yang sempurna, tapi untuk yang rindu disempurnakan oleh Allah. Malam adalah saat paling indah untuk jatuh cinta, bukan kepada dunia, tapi kepada Allah. Dan sholat malam adalah bentuk cinta yang paling agung. Jika kita bisa bangun malam demi mengejar dunia, mengapa tidak bisa bangun malam demi mengejar surga? Jika kita sanggup bergadang demi tontonan, scroll media sosial, atau pekerjaan, mengapa tidak bisa luangkan waktu untuk Sang Pencipta kehidupan? Saudaraku, jangan remehkan kekuatan 2 rakaat di malam hari. Mungkin disitulah terkabulnya hajatmu. Disitulah kuncimu keluar dari kesulitan. Disitulah hatimu disembuhkan. Dan mungkin disitulah namamu ditulis di antara para kekasih Allah. Berikut 10 keutamaan sholat malam. Dengarkan dengan seksama. Pertama, pintu kemuliaan dan derajat yang tinggi. Sholat malam merupakan amalan luar biasa yang menjadi sebab Allah mengangkat derajat seorang hamba ke tempat paling terpuji. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu." Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Para mufasir menafsirkan tempat terpuji sebagai derajat tertinggi, tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Salat malam menunjukkan bahwa seseorang memiliki hubungan yang kuat dan khusus dengan Allah. Ia tidak hanya mengikuti perintah wajib, tetapi rela mengorbankan kenyamanan pribadi demi cinta dan pengabdian kepadanya. Derajat itu tidak diberikan kepada semua orang. Ia hanya diberikan kepada orang-orang yang melawan rasa malas dan nafsu tidur untuk mengejar ridha Allah semata. Kedua, tanda keimanan yang kuat dan cinta sejati kepada Allah. Salat malam adalah indikator keimanan yang hidup. Saat seseorang lebih mencintai munajat di keheningan malam daripada tidur yang lelap, itu adalah bukti bahwa cinta Allah telah mengakar dalam hatinya. Rasulullah bersabda, "Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari saat manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Sahih. Orang yang menghidupkan malamnya adalah orang yang menaruh Allah di atas segalanya, termasuk di atas kenyamanan pribadinya. Salat malam bukan sekadar rutinitas, tapi ekspresi cinta terdalam kepada Rabbul Alamin. Ketiga, waktu mustajab untuk berdoa. Salat malam dilakukan pada waktu paling mustajab, sepertiga malam terakhir. Inilah waktu istimewa di mana Allah turun ke langit dunia untuk menyambut doa, permohonan, dan istighfar hambanya. Rob kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah momen keemasan yang sering kita sia-siakan. Di waktu itulah para ulama, para salaf saleh dan kekasih Allah mencurahkan air mata mereka. Di sanalah rahasia pertolongan, keajaiban rezeki, dan jalan keluar dari masalah hidup seringkali ditemukan. Keempat, ciri orang bertakwa dan penghuni surga. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan sifat orang bertakwa yang kelak akan mendapatkan surga. Mereka sedikit tidur di malam hari dan mengisi waktunya dengan doa dan istighfar. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam taman dan mata air. Mereka sedikit tidur di malam hari dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat 15-18. Ciri orang surga bukan hanya dalam amal wajibnya, tetapi kebiasaannya dalam menambah amalan secara sukarela. Qiyamul Lail adalah identitas para penghuni surga. Mereka yang jiwanya merindukan pertemuan dengan Robnya setiap malam. Kelima, pembersih hati dan penentram jiwa. Setiap hari kita dipenuhi tekanan, pekerjaan, keluarga, masalah finansial, konflik batin. Semua itu menyisakan debu-debu dosa dan kepenatan spiritual. Salat malam adalah sapuan lembut yang membersihkan hati. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan hati, lebih menenteramkan jiwa, dan lebih membersihkan dosa dibandingkan Qiyamul Lail. Dalam kesunyian malam, manusia bisa menyatu dengan Robnya. Dalam tangisan sujudnya, ia lepaskan semua luka. Dalam istighfarnya, ia basuh kembali nurani yang terkotori. Salat malam menjadi terapi batin dan kekuatan rohani yang sangat luar biasa. Keenam, penghapus dosa dan pencegah maksiat. Salat malam adalah penjaga spiritualitas, menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Ia adalah benteng yang kokoh dari godaan syahwat. Rasulullah bersabda,
Kerjakanlah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, pendekat kepada Tuhan kalian, penghapus dosa, pencegah dari perbuatan dosa, dan penolak penyakit. Dalam hadis ini terkandung banyak sekali manfaat Qiyamul Lail. Salah satunya adalah pembersih dosa masa lalu, dan yang paling penting, ia menjadikan hati resisten terhadap godaan maksiat. Ketujuh, mendapat cahaya di hari kiamat. Di hari kiamat, ketika semua manusia gelisah dan dunia sudah sirna, orang-orang yang terbiasa Qiyamul Lail akan diberi cahaya yang menyinari langkah mereka. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Qiyamul Lail membuat wajah mereka bercahaya di dunia dan mendapatkan cahaya di akhirat. Tidak ada makeup atau penampilan yang bisa menandingi cahaya spiritual dari orang-orang yang gemar bermunajat di malam hari. Kedelapan, amalan yang dicintai Allah. Salat malam dilakukan jauh dari sorotan manusia di waktu yang paling sunyi, maka ia adalah ibadah yang sangat ikhlas dan karenanya sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qiyamul Lail adalah rahasia antara hamba dan Robnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka tidak heran orang-orang yang memeliharanya akan mendapatkan cinta istimewa dari Rabbul Izzah. Kesembilan, amalan para nabi dan ulama saleh. Semua nabi, para sahabat, dan ulama terdahulu menjadikan Qiyamul Lail sebagai kebutuhan, bukan beban. Bahkan di antara mereka ada yang merasa hari tak lengkap tanpa menangis dalam sujud malam. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau setengah malam, atau sepertiga malam, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Ini adalah fakta bahwa Nabi dan sebagian sahabatnya menghidupkan malam dalam ibadah. Maka, siapapun yang ingin mengikuti jejak para nabi, ikutilah salah satu warisan terbaik mereka. Kesepuluh, memberi karisma dan cahaya di wajah. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun orang yang rutin Qiyamul Lail memiliki karisma dan wibawa spiritual. Wajah mereka tampak tenang, teduh, dan bercahaya. Ibnu Sirin berkata, aku tahu dosa yang kulakukan karena aku melihatnya pada perubahan wajahku. Sebaliknya, ulama salaf berkata, siapa yang memperbanyak sholat malam, maka wajahnya akan bersinar di siang hari. Qiyamul Lail adalah rahasia keteduhan hati dan pancaran nurani yang membuat seseorang disukai orang-orang salih dan dicintai Allah. Sahabatku, barangkali dunia terasa sempit, barangkali ada doa-doa yang belum terjawab, luka yang belum sembuh, dan harapan yang mulai redup. Maka bangkitlah di malam hari. Jangan cari solusi di antara keramaian manusia sebelum engkau mencarinya di kesunyian malam bersama Allah. Jadikan sholat malam tempat kembali, tempat menguatkan diri, tempat memohon agar langkah kita tak lagi limbung. Tak perlu menunggu menjadi alim untuk memulai, tak perlu hafal setengah Al-Quran untuk berdiri malam. Cukup dengan niat yang tulus, meski hanya 2 rakaat ringan, tapi dilakukan dengan cinta, itu telah cukup menjadi cahaya. Dan kelak, saat dunia kita berakhir dan kita dibangkitkan di padang yang begitu luas dan panas, akan ada cahaya yang memancar dari mereka yang dahulu biasa berdiri di malam hari. Wajah mereka berseri, hati mereka tenang, karena mereka telah menjadikan malam sebagai tempat merawat iman, tempat membasuh dosa,
dan tempat mencintai Tuhan mereka dalam diam, maka malam ini, mari kita mulai. Meski berat, meski hanya sebentar, mari kita rebut kembali malam dari kantuk yang melenakan, dan kita persembahkan ia kepada Yang Maha Mencintai. Semoga Allah menjadikan kita dan orang-orang yang kita cintai termasuk dalam golongan orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih indah daripada dikenali langit karena sujud di bumi. Dalam gelap malam, saat semua mata terpejam, selamat menjemput cahaya malam. Semoga Allah meneguhkan langkah kita di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kecintaan kita terhadap sholat malam. Semoga hati kita digerakkan untuk kembali ke jalan sujud, kembali ke jalan cinta sejati, kembali kepada Allah dalam sepi malam. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.